Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin doanya oleh ketua kelasnya. Alhamdulillah, selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Udah siap belajar semuanya? Nah, sekarang kalian keluarkan buku masing-masing ya untuk mencatat. Kemudian bagi yang membawa handphone, harap disimpan terlebih dahulu ya. Kemudian handphonenya itu di silent supaya tidak mengganggu pembelajaran. Jika ada yang ditanyakan atau jika ada yang perlu keluar, boleh izin terlebih dahulu. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kesetimbangan kimia. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang larutan penyangga atau buffer. Nah, apa sih larutan penyangga atau buffer ini? Nah, misalnya kita sudah memakan makanan asam atau basa dalam jumlah banyak pada tubuh kita. Nah, namun pada tubuh kita itu tidak terjadi apa-apa atau tidak mengalami perubahan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, itulah adanya larutan penyangga atau buffer ini yang menyangga asam atau basa tadi supaya tubuh kita tetap stabil. Asam dan basa ini berkaitan dengan pH. Nah, dapat disimpulkan bahwa larutan penyangga atau buffer ini ialah larutan yang dapat mempertahankan pH ketika ditambahkan sedikit asam atau basa dan air. Sebelum memulai praktikum nanti kalian di laboratorium, nah kalian harus tahu apa sih komposisi yang terdapat di dalam larutan buffer ini atau larutan penyangga. Yang pertama adalah larutan penyangga atau buffer asam. Nah, buffer asam ini terdiri dari asam lemah dan pasangan basa konjugatnya. Nah, kita ambil contoh asam lemahnya yaitu CH3COH, yaitu asam asetat. Nah, seperti ini. Ini asam lemahnya yaitu CH3COH, yaitu asam asetat. Kemudian basa konjugasinya yaitu CH3COONA dalam bentuk garam. Nah, kita dapat membuat larutan buffer ini dengan kedua senyawa ini. Nah, misalkan kita punya CH3COONA yang tadi sudah disatukan ya, berarti itu kita sudah membuat larutan buffer asam. Nah, selanjutnya yaitu ada larutan buffer basa. Nah, sedangkan pada buffer basa ini yaitu terdiri dari basa lemah dan pasangan asam konjugasinya. Nah, contoh dari basa lemahnya misalnya Ibu ambil NH4OH. Nah, ini. Kemudian asam konjugasinya yang berupa garam itu NH4+. Nah, dari mana NH4+ ini? Bisa dari NH4Cl atau NH4Br. Nah, ini. Nah, bagaimana bisa mendapatkan NH4 ini? Kita coba ionisasi. Nah, NH4Cl menjadi NH4+ ditambah Cl-. Kemudian ini dapat NH4+-nya. Nah, mana sih buffer basanya? Nah, setelah kita mencampurkan tadi basa lemah dengan asam konjugasinya, didapatlah buffer basa. Nah, ini buffer basanya yaitu campuran dari NH4OH dengan NH4Cl. Bagaimana? Dapat dimengerti? Nah, sudah mengerti ya. Nah, kalian harus ingat juga syarat dari komponen
larutan buffer ini. Yang pertama yaitu harus ada komponen yang lemahnya. Nah, yang kedua harus ada pasangan konjugasinya. Yang pertama misalnya pada buffer asam. Nah, buffer asam berarti yang lemahnya itu adalah asamnya, asam lemah, dan pasangan konjugasinya yaitu basa konjugasi. Nah, kemudian pada buffer basa yaitu komponen lemahnya yaitu basa. Nah, basanya ini lemah. Kemudian pasangannya yaitu asam konjugasi. Nah, seperti itu. Kalian harus ingat ya, dua itu syarat larutan buffer. Yang pertama harus ada komponen lemah. Ya, Ibu ulangi. Yang pertama harus ada komponen lemahnya. Kemudian yang kedua harus ada pasangan konjugasinya. Nah, tinggal kalian balik saja atau ingat-ingat misalnya larutan buffer asam. Oh, berarti itu yang lemahnya itu adalah asamnya. Kalian tinggal ingat apa pasangannya, misalnya ya pasti basa konjugasi seperti itu. Nah, dapat dipahami? Nah, kalian harus dicatat ya, tadi harus dicatat dan harus dipahami gitu, biar nanti paham pas kita mencoba praktikum di laboratorium. Nah, kedua komposisi larutan asam dan larutan basa tadi yaitu adalah cara pembuatan larutan buffer secara langsung. Nah, jadi jika kalian di lab ada larutan asam lemah, misalnya untuk membuat buffer lemah dan pasangannya yaitu basa konjugasinya, kalian bisa langsung buat dengan jumlah tertentu. Nah, ada juga yang pembuatan larutan buffer ini dilakukan secara tidak langsung. Nah, pembuatan larutan buffer secara tidak langsung ini dapat kita lakukan dengan mereaksikan atau mencampurkan suatu asam dengan basa. Nah, namun salah satunya harus lemah. Nah, misalnya asamnya yang lemah atau basanya yang lemah. Jadi salah satunya harus lemah. Misalnya asam lemah dengan basa yang kuat gitu ya. Kemudian, nah asam dan basa ini akan menghasilkan apa? Umumnya akan menghasilkan garam dan air. Nah, catatannya jika kalian memiliki persamaan reaksi yang bersisa lemah itu adalah tandanya adalah larutan buffer. Nah, jadi larutan buffer ini jika kalian punya persamaan reaksi jadi harus bersisa yang lemahnya, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas soal larutan CH3COOH 0,1 molar. Ka atau ketetapan asamnya adalah 1,8 kali 10 minus 5. Nah, sebanyak 50 ml dicampurkan dengan 25 ml larutan NaOH 0,1 molar. Larutan campuran yang terbentuk mempunyai pH berapa? Di sini kita lihat dari soal ini kita mau cari mol masing-masing lalu nanti kita reaksikan. Misalnya mol CH3COOH atau asam lemahnya CH3COOH berarti volume dikali molar. Nah, di sini volumenya adalah ini 0,1 molar sebanyak 50 ml. Berarti 50 dikali 0,1. Jadi dapatnya ini dapatnya 5 milimol ya. Nah, sekarang mol dari basa kuatnya, ini basa kuat NaOH sama volume dikali molar, jadi ini volumenya cuma 25 dikali dengan 0,1, jadi jawabnya 2,5 milimol. Nah, di sini lalu kita mau apa? Kita mau reaksikan di sini ya. Sekarang reaksinya gimana? CH3COOH ditambah dengan NaOH akan menjadi CH3COONa
Ini Na nya boleh di depan atau di belakang, nanti sama aja, ditambah dengan H2O ya. Lalu kita buat mula-mula reaksi ini ya, kita buat dulu sama sisa atau setimbang. Oke, sekarang mula-mula 5 milimol untuk asam lemahnya, berarti sini 5. Sedangkan NaOH nya 2,5, di sini 2,5. Di sini nggak ada, di sini nggak ada. Nah, pada saat bereaksi kan akan dikurang dengan mol yang paling kecil. Nah, di sini antara 5 sama 2,5, jadi mol yang paling kecil adalah 2,5. Berarti di sini 2,5. Karena di sini koefisiennya 1, berarti sama juga 2,5. Di sini 2,5, di sini 2,5. Di situ kita kurang 5 dikurang 2,5, sisanya adalah 2,5 untuk asam lemahnya. Kalau basa kuat NaOH, ini sama ini habis. 2,5 dikurang 2,5 habis. Ini sisa 2,5, di sini sisa 2,5. Kalau air kita nggak usah perhitungkan ya. Nah, di sini ternyata yang sisa adalah di sini dan di sini yang kita lihat. Kalau ini kan air ya. Nah, sekarang CH3COOH ini adalah mol asam lemah atau Na. Sekarang CH3COONa itu adalah mol garam atau Ng. Jadi mol garam. Nah, karena ada mol asam lemah sama mol garam, nah berarti di sini larutannya masuk apa? Masuk ke penyangga. Penyangganya bersifat apa? Penyangga yang bersifat asam, ya. Penyangga asam. Kenapa? Karena ada mol asam dan mol garam, ya. Atau enggak lebih mudah lagi karena yang diketahuinya di soal juga adalah Ka, ya. Kalau Ka otomatis dia penyangganya adalah asam. Nah, dari situ kita mau cari berapa pH-nya. Penyangga asam berarti yang kita mau cari adalah konsentrasi H+. Sama dengan ketetapan asam dikali mol asam dibagi dengan mol garam. Ya, jadi ketetapan asamnya tadi adalah kita cek di soal di sini. Nah, di sini ketetapan asamnya atau Ka-nya adalah 1,8. Berarti 1,8 kita masukin di soal ini ya, bentar. Oke. 1,8 kali 10 pangkat minus 5 dikali di sini mol asam lemahnya 2,5 dibagi dengan mol garam Ng 2,5, kebetulan sama juga. Berarti ini habis. Sisanya adalah konsentrasi H+ adalah 1,8 kali 10 minus 5. Nah, dari situ kita mau cari pH. Hadis H+, berarti cari pH. pH sama dengan min log dari konsentrasi H+. Berarti ini sama dengan bawah ya, bentar. Sini min log 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Caranya langsung aja pangkatnya kita kalikan maju ke depan ke sini. Minus dikali minus 5 jawabannya adalah 5. Bentar, ini minus, ini kali ke depan, minus 5 dikali minus jadi 5. Ini tinggal mengikuti, dikurang log 1,8. Ini jawabannya. 5 dikurang log 1,8. Nah, di sini kita mau lihat jawabannya adalah yang mana dari soal sini. Sebentar, oke. Nah, di sini tadi jawabannya adalah 5 minus log 1,8. Nah, ini nih, ini kan 5 plus. Nah, ini nih 5 minus di sini ya. Jadi jawabannya B, 5 minus log 1,8. Ya. Di sini kita lihat tadi jawabannya 5 min log 1,8. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, alhamdulillah pertemuan pada hari ini materinya sudah selesai. Sekarang kalian coba kerjakan lembar kerjanya yang sudah dibagikan. Waktunya 20 menit. Alhamdulillah semuanya sudah mengerjakan lembar kerjanya dan sudah dipresentasikan juga ke depan. Nah, pertemuan pada hari ini dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.